Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace e Bene. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan memasuki lagi pembelajaran kita setelah kita selesai melaksanakan ujian PTS. Nah, hari ini anak-anak ibu semua, kita akan masuk buku petik kita, Bu Petik 2C. Nah, Bu Petik 2C tema 3. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, serta kepintaran untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, anak-anak ibu semua, setelah selesai kita berdoa, anak-anak ibu semua kembali mempersiapkan buku Bu Petik 2C-nya. Kembali mempersiapkan buku Bu Petik 2C-nya. Kita hari ini masuk ke tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Dalam tema 3 ini kita akan masuk ke subtema 1. Subtema 1 adalah tugasku sehari-hari di rumah. Dalam subtema 1 ini anak-anak ibu semua, kita akan belajar tentang muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN. Anak-anak ibu semua buka semua bukunya halaman 21. Buka semua bukunya halaman 21. Di sana ada muatan PPKN. Perhatikan semua bukunya. Di sini dalam subtema 1 ini kita belajar tentang keberagaman tugas anggota keluarga di rumah. Kita semua memiliki keluarga. Dalam keluarga itu, kita memiliki ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Itulah yang dikatakan anggota keluarga. Anggota keluarga. Anak-anak ibu semua, kita mempunyai anggota keluarga di rumah. Di sana tadi ditanya keberagaman tugas anggota keluarga di rumah. Dalam di rumah itu anak-anak ibu semua, anggota keluarga itu mempunyai keberagaman tugas. Maksudnya bermacam-macam tugas. Bermacam-macam tugas. Contohnya ayah berbeda tugasnya dengan ibu. Contohnya lagi kakak berbeda tugasnya dengan adik. Di sana dalam anggota keluarga ini anak-anak ibu semua, kita mempunyai perbedaan macam tugas. Banyak tugas yang kita lakukan tetapi berbeda-beda dalam anggota keluarga tersebut. Kita lihat selanjutnya. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing. Anak-anak ibu semua, seperti yang ibu jelaskan tadi, semua anggota keluarga tersebut memiliki tugas dan peran masing-masing ataupun tanggung jawab yang dilakukan setiap anggota keluarga. Dalam anggota keluarga itu kita memiliki tugas yang berbeda. Berbeda untuk tugas untuk ayah, berbeda dengan ibu, berbeda dengan kakak, dan berbeda dengan adik. Setiap anggota keluarga tersebut memiliki tugas yang berbeda. Memiliki tugas yang berbeda. Kita lihat di buku di sana. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing. Berikut tugas utama anggota keluarga. Kalau di buku itu, di sana kita melihat tugas utama anggota keluarga Ayu. Anggota keluarga Ayu. Perhatikan semua anak-anak ibu semua. Perhatikan di sini berikut contoh anggota keluarga di rumah. Perhatikan PowerPoint ibu. Perhatikan, bisa juga perhatikan bukunya. Di sini kita lihat pertama itu kepala keluarga. Kepala keluarga kita itu adalah
ayah. Nah, ayah merupakan kepala keluarga kita. Nah, kita pasti semua memiliki ayah dan ibu di rumah. Nah, di sana anak-anak ibu semua, tugas utama ayah yaitu untuk mencari nafkah. Nah, mencari nafkah. Nah, anak-anak ibu semua, tugas utama ayah itu untuk mencari nafkah. Nah, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Nah, mencari uang maksudnya, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka di rumah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka di rumah. Nah, ayah, anak-anak ibu semua, bukan cuma mencari nafkah tugasnya, tetapi kita lihat di sana tugas ayah di rumah, misalnya memperbaiki alat elektronik. Nah, memperbaiki alat elektronik. Nah, maksudnya di sini memperbaiki alat elektronik ini, contohnya memperbaiki keran kamar mandi. Nah, contohnya memperbaiki lampu, memperbaiki kipas. Nah, contohnya di rumah rusak kipasnya, rusak TV-nya. Nah, di sana ayah juga bisa memperbaikinya. Nah, ayah juga bisa memperbaikinya. Nah, jadi anak-anak ibu semua, tugas ayah itu bukan hanya mencari nafkah saja. Nah, tugas ayah bukan hanya mencari nafkah. Nah, tetapi banyak tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh ayah di rumah. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi, memperbaiki alat-alat elektronik. Nah, tugas ayah yang lain lagi, nah, menjaga dan melindungi keluarga. Nah, menjaga dan melindungi keluarga. Nah, itu adalah contoh dari tugas seorang ayah di rumah. Nah, mengapa seorang ayah banyak mempunyai tugas di rumah? Nah, kenapa? Karena ayah merupakan sebagai pelindung dalam keluarga tersebut. Nah, ayah itu merupakan sebagai pelindung dari keluarga tersebut. Nah, itu tadi tugas seorang ayah. Nah, yang kedua kita lihat setelah ayah, nah pasti ada tugas seorang ibu. Nah, di mana tugas seorang ibu yang utama. Nah, yang utama kita lihat ataupun yang sering kita lihat di rumah, melihat ibu kita ataupun mama kita di rumah. Nah, tugas utama seorang ibu yaitu mengurus rumah tangga, yaitu yang pertama memasak dan mencuci. Nah, anak-anak ibu semua, tugas utama seorang ibu itu memasak untuk anggota keluarganya. Nah, memasak untuk anggota keluarganya. Nah, dan mencuci, contohnya mencuci piring, mencuci pakaian, dan mencuci yang lainnya. Nah, itu adalah tugas utama seorang ibu. Nah, memasak. Nah, kita lihat juga anak-anak ibu semua, bisa anak-anak ibu semua lihat di rumah. Di rumah masing-masing. Nah, pagi-pagi ibu kita sudah memasak untuk kita, mempersiapkan makanan untuk kita. Nah, itu adalah tugas utama seorang ibu. Nah, itu adalah tugas utama seorang ibu di dalam anggota keluarga. Nah, menyiapkan ataupun menyediakan makanan untuk anggota keluarganya. Nah, itulah tugas seorang ibu. Nah, kita lihat lagi selanjutnya tugas anak. Nah, tugas anak di rumah apa Bu Guru? Nah, tugas anak di rumah yaitu yang utama adalah belajar. Nah, yang utama tugas anak-anak ibu semua di rumah adalah belajar. Nah, itu yang utama tugas anak-anak. Nah, belajar. Nah, yang kedua
bisa membantu orang tua. Nah, bisa membantu orang tua. Contohnya, membantu orang tua mencuci piring, membantu orang tua mencuci pakaian, membantu orang tua memasak. Nah, itu adalah pekerjaan sampingan buat anak-anak. Nah, tetapi tugas utama anak adalah untuk belajar. Nah, untuk belajar. Nah, setelah belajar, anak-anak bisa membantu orang tuanya. Nah, bisa membantu orang tuanya seperti yang Ibu katakan tadi, bisa membantu memasak, bisa membantu mencuci pakaian, bisa membantu mencuci piring, nah, dan lain sebagainya. Nah, banyak yang harus kita lakukan dalam anggota keluarga. Nah, banyak yang harus kita lakukan dalam anggota keluarga. Nah, anak-anak ibu semua, dalam keluarga itu harus mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, supaya apa? Supaya dalam anggota keluarga tersebut hidup dengan tentram dan tertib. Nah, hidup dengan tentram dan tertib. Nah, jadi anak-anak ibu semua, dalam anggota keluarga itu kita harus mempunyai pekerjaan masing-masing. Nah, berbeda dengan ayah, berbeda dengan ibu, berbeda dengan kakak. Nah, kita mempunyai tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kita lihat selanjutnya, anggota keluarga juga berbeda-beda. Nah, di sini maksudnya anak-anak ibu semua, anggota keluarga juga berbeda-beda ini maksudnya ketika ayah dan ibu kita belum bersatu ataupun belum menjadi suami istri, nah, mereka pasti memiliki perbedaan. Nah, contohnya tadi berbeda agama, berbeda suku, ataupun berbeda lainnya. Nah, contohnya ayah kita agama Katolik, nah, ibu kita agama Islam. Nah, contoh seperti itu. Nah, contoh perbedaan agama. Nah, kalau perbedaan suku, nah, contohnya perbedaan suku antara ayah dan ibu. Nah, pasti anak-anak ibu semua, ayah dan ibu kita memiliki perbedaan. Nah, walaupun kita memiliki perbedaan, anak-anak ibu semua, kita harus saling membantu tugas dalam anggota keluarga. Nah, kita harus saling membantu satu sama lain. Nah, kita bisa membantu orang tua kita bisa membantu teman kita, atau kita juga bisa membantu kakak kita. Nah, kita harus saling membantu. Nah, saling tolong menolong. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, perhatikan bukunya paling bawah. Anggota keluarga kita juga berbeda-beda. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ayah atau ibu dapat berasal dari suku yang berbeda. Nah, anggota keluarga juga berbeda-beda jenis kelaminnya, pasti berbeda jenis kelaminnya. Nah, contohnya seperti ayah dan ibu kita. Nah, mereka berbeda jenis kelamin. Nah, ayah itu seorang laki-laki dan ibu itu seorang perempuan. Nah, pasti memiliki perbedaan jenis kelamin. Nah, kita lihat lagi. Meskipun berbeda-beda, setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Nah, anak-anak ibu semua, walaupun kita berbeda-beda jenis dalam anggota keluarga tersebut, nah, tetapi kita harus mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam anggota keluarga tersebut. Nah, kita harus mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, bukan hanya perempuan yang bisa mencuci piring, tetapi laki-laki ataupun bapak kita di rumah bisa mencuci piring. Nah, bisa mencuci piring. Tapi memang tugas utama mencuci piring itu yaitu tugas perempuan. Nah, tetapi bukan hanya perempuan yang bisa
mencuci piring. Nah, laki-laki juga bisa mencuci piring. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, kita harus saling membantu tugas anggota keluarga. Nah, anak-anak ibu semua, dalam anggota keluarga itu kita harus saling membantu. Nah, contohnya kita membantu ayah, kita membantu ibu, kita membantu kakak. Nah, di sana kita harus saling membantu. Nah, supaya kita dapat bekerja dengan baik dan tertib. Nah, itu yang dimaksud dengan kita harus saling membantu tugas anggota keluarga. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini anak-anak ibu semua ada tugas untuk anak-anak ibu semua. Nah, ayo ceritakan tugas anggota keluargamu di rumah. Nah, nanti anak-anak ibu semua ceritakan di buku latihanmu tugas anggota keluarga anak-anak di rumah. Nah, setelah itu, setelah anak-anak menceritakan dan menulis ke buku latihannya, nah silakan nanti dikirim ke WA pribadi ibu kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti kirim ke WA pribadi ibu. Nah, di sana tadi anak-anak ibu disuruh menceritakan tugas anggota keluarga anak-anak ibu di rumah. Nah, nanti anak-anak ibu semua ceritakan dan tulis di buku latihannya dan dikirim ke WA pribadi ibu. Nah, anak-anak ibu semua, itulah materi kita hari ini tentang muatan PPKN, yaitu keberagaman tugas anggota keluarga di rumah. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Guru nanti akan membuat di classroom tugasnya. Nanti bisa dibuka classroomnya dan ibu kirimkan video pembelajaran kita hari ini untuk bisa diulang kembali. Nah, anak-anak ibu semua, sekian materi kita pada hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pesan ibu untuk anak-anak ibu semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan sarapan setiap hari supaya tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, sampai berjumpa kembali. Nah, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.